Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan ini merupakan rangkaian dari pembahasan tentang pertidaksamaan bagian keempat. Yang pertamanya adalah pertidaksamaan linear, yang kedua pertidaksamaan kuadrat, yang ketiga pertidaksamaan polinom, sekarang yang keempat adalah pertidaksamaan pecahan. Nah, kalau ada beberapa clue untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, yaitu yang pertama adalah ruas kanannya dia harus sudah sama dengan 0. Jadi contoh 1, contoh 2 udah 0. Nah, contoh 3 itu ada angka 3 di ruas kanannya, maka itu harus dipindah ruaskan. Nah, yang kedua, dalam pertidaksamaan pecahan tidak boleh melakukan kali silang yang melewati tanda pertidaksamaannya. Itu nanti sebenarnya diperbolehkan, cuman beresiko untuk salah aja. Jadi lebih baik dipindah ruaskan dulu, baru nanti disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya boleh dikali silang. Tapi yang tidak boleh itu, yang tidak dianjurkan itu adalah dikali silang yang melewati tanda pertidaksamaannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama adalah tentang contoh soal 1. Nah, ruas kanannya sudah sama dengan 0, maka nanti tugas kita hanya mencari X-nya saja sekarang. Nah, dari atas kita bisa cari 2X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan negatif 4, maka X sama dengan negatif 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Yang bawah, 7 dikurangi X sama dengan 0, negatif X sama dengan 7 pindah ruas menjadi negatif 7, kemudian X-nya adalah negatif 7 dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah 7. Gitu ya. Nah, jadi dari soal pertama itu kita punya dua X yang kita miliki, yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 7. Terus gimana setelah ini? Tinggal dibuat garis bilangan. Sebenarnya pengerjaannya masih mirip-mirip dengan pertidaksamaan sebelumnya, kecuali pertidaksamaan linear. Kita buat garis bilangannya. Nah, kita punya angka 2, negatif 2. Negatif 2 itu kita dapat dari pembilang. Dan di soal ada sama dengannya, maka nanti ini menjadi tertutup, yaitu negatif 2. Kemudian kita punya angka 7 juga, titik yang angkanya 7. Nah, 7 itu asalnya dari penyebut. Walaupun di soalnya ini ada lebih dari sama dengan, ada sama dengannya. Tetapi kalau misalkan kita mendapatkan nilai X yang asalnya dari penyebut, walaupun soalnya ada sama dengannya, maka ini akan menjadi terbuka. Apalagi soalnya memang terbuka, apalagi soalnya memang tidak ada sama dengannya, maka sudah dipastikan bahwa terbuka. Intinya X yang kita dapatkan dari penyebut selalu selalu terbuka nantinya. Nah, kemudian setelah ini apa? Maka tentukan titik ujinya lagi seperti biasa. Kita titik ujinya boleh berapa aja, yang penting jangan negatif 2 atau 7. Kita menggunakannya 0 saja. Ini 0, kemudian 0 kita substitusikan ke sini. Kita masukkan, maka nanti yang didapat adalah, ingat ya, yang kita butuhkan adalah tandanya 2 kali 0 ditambah 4, maka hasilnya adalah positif. Kemudian 7 dikurangi 0, hasilnya adalah positif. Tinggal positif bagi positif, hasilnya adalah positif. Melewati satu titik negatif, melalui satu titik negatif. Sedangkan yang dimintanya adalah ini, lebih dari sama dengan 0, berarti yang dimintanya adalah yang positif. Maka kita ambil daerah yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Kenapa ada sama dengannya? Karena buletannya di sini penuh. Kalau ini tidak ada sama dengannya, buletannya sama dengan kosong. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, kalau misalkan menemukan persamaan kuadrat dalam pertidaksamaan pecahan, maka tinggal difaktorkan saja, sama halnya dengan pertidaksamaan polinom. Kita faktorkan yang atas menjadi X plus 6, X min 4. Bawahnya X kuadrat ditambah X ditambah 10, itu cari dua bilangan, hasil kalinya adalah 10, hasil jumlahnya adalah positif 1. Ternyata kita tidak menemukan pasangan angka tersebut. Maka nanti kalau tidak ditemukan, maka periksa D-nya dulu. Tapi sebelum periksa D, kita tulis dulu aja X ditambah 10. Nah, sekarang kita mau lebih dari 0. Kita mau meriksa D dia dulu. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Dengan B kuadratnya adalah 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 10. Hasilnya adalah negatif 39. Artinya dia adalah definite. Kalau definite gimana? Maka nanti kalau misalkan didapatnya adalah definite,
berarti tidak menghasilkan X. Berarti X yang kita dapatkan hanya 2, yaitu dari atas saja, X sama dengan negatif 6, X sama dengan 4. Berarti tinggal buat garis bilangannya saja, walaupun definite itu tidak boleh dihilangkan si persamaannya. Maka nanti kita tentukan dulu, di soalnya tidak ada sama dengannya, maka terbuka, kita punya negatif 6, terbuka, kita punya 4, dari penyebutnya nggak ada. Nah, kemudian tindakan titik ujinya lagi. Titik ujinya adalah 0, 0 masuk ke si ini, gitu. Nah, sekarang ketika disubstitusikan pun yang definite tetap dihitungkan untuk mencari tandanya. Dimasukkan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 24, negatif. Kemudian 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 10, ini hasilnya adalah positif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Kemudian melewati satu titik positif, melewati satu titik positif. Sedangkan yang dimintanya adalah lebih dari 0. Berarti yang kita ambil adalah yang positif. Maka hasilnya adalah X kurang dari negatif 6 atau X lebih dari 4. Ini adalah penyelesaiannya. Kemudian untuk contoh ketiga, untuk contoh ketiga, 2X ditambah 4 per 7 dikurangi X kurang dari 3. Nah, ini tidak boleh dikali silang yang melewati pertidaksamaannya, maka nanti dipindah ruaskan aja dulu. 2X ditambah 4 per 7 dikurangi X dikurangi 3 kurang dari 0, dimana 3 itu adalah 3 per 1. Nah, untuk menyamakan penyebutnya itu bisa dikali silang, maka nanti hasilnya adalah 2X plus 4 dikali 1, maka kita bisa tulis 1 dikali 2X ditambah 4. Kalau tandanya dikurangi berarti dikurangi, ini dikurangi 3 dikali 7 dikurangi X dibagi oleh bawah kali bawah, 7 dikurangi X dikali 1, berarti 7 kurangi X, tandanya kurang dari 0. Jadi nanti kalian bisa hitung seperti ini ya, 2X plus 4 dikali 1 dikurangi 3 dikali 7 min X, terus per bawahnya, bawah dikali bawah, 7 min X dikali 1. Nah, sekarang kita hitung, kita berlakukan sifat distributif, 1 dikali 2X nya adalah 2X, 1 dikali 4 nya adalah positif 4, kemudian negatif 3 dikali 7, negatif 21, negatif 3 dikali negatif X plus 3X per 7 dikurangi X, kurang dari 0. Maka kita bisa hitung 2X ditambah 3X, 5X, 4 dikurangi 21, 17, min 17 per 7 dikurangi X, kurang dari 0. Nah, dari sini kita dapatkan beberapa nilai X, dua nilai X. Yang pertama adalah yang ini. Dari sini 5X kurangi 17 sama dengan 0, maka X-nya adalah 17 per 5. 7 min X sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 7. Nah, kalau misalkan sudah didapatkan X-nya, kita buat garis bilangan lagi seperti biasa. Di sini tidak ada sama dengannya, maka terbuka semua. 17 per 5 itu adalah 3 koma, berarti di sini 17 per 5. Kemudian ini adalah 7. Tentukan titik ujinya bebas berapa saja, yang penting jangan 17 per 5 atau 7. Maka kita menggunakan titik ujinya adalah 0, 0 ke sini, disubstitusikannya ke yang sudah rapi. Dan ruas kanannya sudah 0. Maka tinggal substitusikan, biar terlihat sebentar. 5 dikali 0 dikurangi 17 hasilnya negatif. Kemudian 7 dikurangi 0 hasilnya negatif. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Maka ini positif, ini negatif, ini positif. Sedangkan yang dimintanya adalah kurang dari 0, maka kita ambil yang negatifnya, yaitu 17 per 5 kurang dari X kurang dari 7. Maka ini adalah penyelesaiannya. Selanjutnya adalah contoh keempat. Contoh keempat adalah 2 per 5 dikurangi X kurang dari sama dengan 3 per 7 kurangi X. Ini sama seperti dikatakan di awal, clue-nya adalah ruas kanan itu harus sama dengan 0. Maka nanti 3 per 7 min X itu harus dipindah ruaskan ke kiri dulu. Maka kita dapatkan 2 per 5 dikurangi X kurang dari 3 per 7 dikurangi X kurang dari sama dengan 0. Kenapa itu harus dikurang dari? Karena awalnya positif, di sini pindah ruas menjadi negatif. Sama seperti tadi, kita coba kali silang menjadi 2 dikali 7 dikurangi X, kemudian dikurangi 3 dikali 5 dikurangi X per 5 dikurangi X dikali 7 dikurangi X kurang dari sama dengan 0. Jadi tinggal
Oke, berarti 2 dikali 7 min X dikurangi 3 dikali 5 min X per bawah kali bawah. Nah, berarti nanti tinggal didistributifkan aja. Ini 2 kali 7 hasilnya adalah 14, kemudian 2 dikali min X jadi min 2X, min 3 dikali 5, min 15, kemudian min 3 dikali min X plus 3X per 5 dikurangi X dikali 7 dikurangi X. Itu kurang dari sama dengan 0. Kita bisa hitung negatif 2X ditambah 3X-nya menjadi X. 14 dikurangi 15 min 1 per 5 min X. Kemudian dikali 7 min X. Itu kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan ada 3X yang kita punya. Dari sini kita dapatkan X sama dengan 1. Didapat dari X min 1 sama dengan 0. Kemudian ini kita dapatkan X sama dengan 5. Dari sini kita dapatkan X sama dengan 7. Sehingga kita punya 3 nilai X yaitu 1, 5, dan 7. Tinggal buat garis bilangan. Jangan lupa di soalnya ada sama dengannya maka bulatannya akan menjadi tertutup. Tapi jangan lupa tertutup itu untuk yang asalnya dari pembilang. Tapi kalau misalnya dari penyebut mau soalnya ada sama dengannya atau enggak tetap aja jadi terbuka. Berarti kita bisa pakai satunya tertutup karena asalnya dari pembilang, kemudian 5 terbuka asalnya dari penyebut, 7 terbuka asalnya dari penyebut. Maka kita gunakan titik ujinya adalah 0, 0 posisinya di sini, maka masukin ke sini saja yang sudah rapi. Tidak perlu dimasukkan ke yang atas. Tinggal dihitung aja, 0 dikurangi 1. Oke, 0 dikurangi 1 negatif, kemudian 5 dikurangi 0 positif, 7 dikurangi 0 positif. Positif kali positif bawahnya hasilnya adalah positif. Kemudian atas bagi bawah, negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Maka ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Sedangkan yang dimintanya itu adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti kita ambil yang negatif. Maka jawabannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau 5 kurang dari X kurang dari 7. Contoh selanjutnya adalah contoh ke 5. Oke, contoh kelima, X dikurangi 1 per X ditambah 2. Jangan lupa kita pindah ruaskan lagi menjadi dikurangi X ditambah 3 per X dikurangi 4 itu lebih dari 0. Tandanya tidak berubah, hanya memindah ruaskan saja yang pecahan yang keduanya. Nah, kemudian kita kali silang lagi seperti tadi. X min 1 dikali X min 4 dikurangi X plus 3 dikali X plus 2 dibagi oleh bawah kali bawah. X ditambah 2 dikali X dikurangi 4 lebih dari 0. Jadi ini dikali sini dikurangi ini dikali sini per bawah kali bawah. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kan konstanta yang dikalikannya, sekarang fungsi dikalikan fungsi lagi, maka nanti kita kerjakan fungsi kali fungsi dulu dalamnya aja. Maka nanti yang kita hitung adalah dalamnya dulu. Berarti yang kita dapatkan adalah X dikali X, X kuadrat, X dikali min 4, min 4X, min 1 dikali X, min 1 dikali min 4, plus 4, kemudian dikurangi X dikali X, X kuadrat, X dikali 2, plus 2X, 3 dikali X, plus 3X, 3 kali 2, plus 6, per X ditambah 2 dikali X min 4, itu lebih dari 0. Kita buka kurungnya, kita distributifkan dulu tanda negatifnya. Maka yang kita dapatkan adalah X kuadrat min 4X min X plus 4. Ini kali ini hasilnya adalah min X kuadrat, min dikali 2X, min 2X, min dikali 3X, min 3X, min dikali 6, min 6. Per X ditambah 2 dikali X dikurangi 4. Itu lebih dari 0. Nah, kita bisa hitung, berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, kemudian min 4X dikurangi X min 5X, min 5X min 2X, min 7X, min 7X min 3X, jadi min 10X. 4 dikurangi 6, min 2, per X ditambah 2, X dikurangi 4, itu lebih dari 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita dapatkan ada 3 nilai X. Dari sini X sama dengan negatif 2. Dari sini X sama dengan 4. Nah, kalau yang ini berarti X sama dengan negatif 2 per 10 atau negatif 1 per 5. Jadi kita punya 1, 2, 3. Kita buat garis bilangannya. Karena ini
soalnya tidak ada sama dengannya, maka bulatannya akan terbuka semua. Maka ini terbuka negatif 2 paling kecil, ini terbuka negatif 1/5, kemudian ini 4. Titik ujinya adalah 0, 0-nya ada di sini, kita substitusikan ke yang sudah rapi, yaitu sini aja. Nah, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah negatif 10 dikali 0, berarti 0 dikurangi 2 negatif, kemudian 0 tambah 2 positif, 0 kurangi 4 negatif. Maka hasilnya adalah bawahnya adalah positif kali negatif, hasilnya adalah negatif, terus negatif atasnya negatif, bawahnya negatif, negatif bagi negatif hasilnya adalah positif, maka ini hasilnya adalah positif. Nah, kemudian ini melewati satu titik negatif, melewati satu titik negatif, melewati satu titik menjadi positif. Yang dimintanya adalah lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Maka yang kita dapatkan adalah ini. Berarti negatif 2, X kurang dari negatif 2, atau negatif 1/5 kurang dari X kurang dari 4. Maka ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 5. Ini adalah contoh ke-6, contoh terakhir untuk pertidaksamaan pecahan. Ini sama sepertinya yang polinom tadi, yang paling terakhir. Ini contoh soalnya lumayan panjang, lumayan banyak, dan lumayan lengkap. Nah, kita coba faktorkan dulu yang bisa difaktorkan. Maka nanti yang kita dapatkan adalah ini X ditambah 6, kemudian X dikurangi 5, kemudian X kuadrat tambah 16 itu tidak bisa difaktorkan. Kemudian X kuadrat min 16 bisa menjadi X tambah 4, X dikurangi 4. Kemudian X kuadrat tambah 4X tanpa C, berarti keluar X-nya 1. Kemudian dikali X ditambah 4. Kemudian 7 min X itu sudah linear, maka nanti tinggal digunakan aja. Kemudian X kuadrat ditambah X tambah 11 tidak bisa difaktorkan. Kita harus periksa D-nya dulu. Nah, kita mau meriksa D-nya dulu. D untuk Oke. Nah, D untuk yang pertama dulu deh, X kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. A-nya itu adalah 1, koefisien dari X kuadrat, B-nya nggak ada, berarti 0, C-nya itu adalah 16, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Maka hasilnya adalah 0 kuadrat min 4 kali 1 dikali 16. Dikali 16. Maka hasilnya adalah negatif 64. Otomatis kita tahu bahwa ini adalah definite. Definite itu sudah selesai, berarti tidak usah tidak usah dicari nilai X-nya. Nah, yang kedua itu yang harus kita kerjakan adalah untuk X kuadrat ditambah X ditambah 11. Nah, sama dengan 0, maka ini D-nya itu adalah B kuadrat 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 11. Maka hasilnya itu adalah 1 dikurangi 44. Hasilnya adalah min 43. Ternyata ini pun sama, definite juga. Maka ini adalah definite juga, maka tidak usah mencari X-nya. Tapi kalau misalkan dia bukan definite, D-nya lebih dari 0, maka itu harus dilanjutkan ke rumus ABC seperti contoh soal yang ada di polinom. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita tentukan nilai X-nya. Maka ini adalah X sama dengan negatif 6. Di sini adalah X sama dengan 5. Kemudian ini definite, gak usah dicari. Ini X sama dengan negatif 4. Ini X sama dengan 4. Kemudian ini yang sendirian X sama dengan 0. Ini X sama dengan negatif 4. Di sini X sama dengan 7. Berarti tinggal buat garis bilangannya lagi. Jangan lupa ada sama dengannya, berarti yang X yang asalnya dari pembilang itu harus bulatannya harus penuh. Maka kita lihat mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah negatif 6. Berarti asalnya dari pembilang, maka ini adalah negatif 6. Kemudian negatif 4. Ini adalah negatif 4. Berarti tertutup negatif 4 karena dari pembilang. Ternyata kita punya negatif 4 lagi dari penyebut, maka jadi terbuka. Terus yang belum, X sama dengan 0. Asalnya dari penyebut, berarti X sama dengan 0, berarti terbuka. Selanjutnya ini udah, selanjutnya adalah X sama dengan 4 dari pembilang, berarti ini tertutup, berarti 4. X sama dengan 5, X sama dengan 5 dari pembilang ini 5 tertutup, dan terakhir adalah X sama dengan 7. 7 terbuka karena asalnya dari penyebut. Nah, kita tentukan titik ujinya berapa aja, yang penting jangan 0. Jangan 0, jangan min 6, min 4, 4, 5, 7. Itu nggak boleh karena itu titiknya sudah ada. Kita misalkan kita mau gunakannya, misalkan kita gunakannya adalah titik ujinya adalah 1 juta.
Nih 1 juta ada di sini posisinya, maka kita substitusikan ke sana. Nah tinggal disubstitusi aja, kita butuh tandanya saja. Tidak perlu angka pastinya berapa. 1 juta kuadrat tambah 1 juta kurangi 30, maka hasilnya adalah positif. 1 juta kuadrat tambah 16, positif. 1 juta kuadrat dikurangi 16, positif. 1 juta kuadrat ditambah 4 dikali 1 juta, positif. 7 dikurangi 1 juta, negatif. 1 juta kuadrat tambah 1 juta ditambah 11, ini adalah positif. Maka kalau kita lihat atasnya positif, 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 hasilnya adalah positif, per yang bawahnya positif, negatif, positif, hasilnya adalah negatif. Hasilnya positif bagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ini positif, ini negatif, sini positif, di sini negatif. Jangan lupa titiknya ada 2, berarti ini negatif, ini positif. Yang dimintanya adalah kurang dari sama dengan 0, berarti kita ambil yang negatifnya. Maka kita ambil yang negatif, jadi dari sini ke sini, ini sini, dari sini sampai sana melewati X sama dengan min 4, dan sudah. Maka kita tuliskan, kalau misalkan melewati kayak gini gimana, tetap aja dibacanya itu adalah dari awal sampai akhir, yaitu negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Jadi dari sini sampai sini. Tapi sekarang lihat yang dilewatinya berapa? Yang dilewatinya adalah negatif 4. Nah negatif 4 itu ada yang terbuka salah satunya. Titiknya berarti harus dituliskan, tambahkan lagi menjadi X tidak sama dengan negatif 4. Kenapa harus dituliskan? Karena negatif 4 bukan merupakan penyelesaian, jadi harus dikeluarkan dari angka-angka yang terdapat di min 6 sampai 0. Kemudian atau 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 untuk yang ini, dan terakhirnya atau X lebih dari 7. Nah jadi ini adalah penjelasan tentang soal-soal pertidaksamaan pecahan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.